Oke, kita masuk di pertemuan 13. Tapi sebelum saya membahas tentang template admin dalam pembuatan dashboard, saya bahas dulu tugas-tugas sebelumnya, dari mulai yang setelah UTS, tugas ke-7. Mungkin masih ada yang belum ngerjakan atau masih udah lupa tugas 7 itu tentang apa, biar semangat lagi ngerjainnya, karena masih ada waktu ya. Semua tugas berakhir sebelum UAS. Kita lihat dulu dari tugas sebelum setelah UTS ya, inner join. Inner join ini termasuk yang tadi kita bahas di bagaimana implementasi inner join. Kita lihat salah satu yang sudah ngerjakan. Saya lihat sih yang ngerjakan sudah lumayan banyak. Nah, yang bawa aja mungkin. Jadi inner join ini saya minta, karena nanti tugas saya kan berhubungan terus dari tugas pertama sampai tugas 10 hari ini ya, semuanya berhubungan. Jadi inner join itu sebenarnya tugas lanjutan dari tugas 6, pembuatan tabel. Pembuatan tabel ini kalian buat tabel dari studi kasus yang kalian pilih kan. Dari tugas 6 ini buat tabel, terus buat tabel saja. Terus tugas 7-nya itu diimplementasikan. Charger bawa ya? Charger bawa 2 pulang. Bawa 2. Charger gua hampir Berisik. Ini kepencet. Nah, inner join ini maksudnya adalah melakukan inner join dari tabel yang sudah kalian buat dari tugas sebelumnya ya. Nah, ini ID konsumen, kode konsumen, nama konsumen, alamat, tipe motor. Inner join-nya ini, inner join-nya, left join, inner join. Nah, saya kira nggak ada masalah. Terus backup dan restore itu kalian praktek backup dan restore ya. Saya cek ada yang langkahnya belum tepat itu. Jadi setiap langkahnya itu di screenshot ya. Langkah-langkahnya itu buat tabel, masuk dulu sebagai root, terus buat tabel. Oh bukan, itu kemarin nggak akses ya. Ini backup dan restore itu kalian backup dari tabel kalian menggunakan SQL dan MySQL DAM. Itu saja. Praktek dengan database masing-masing ya. Baru yang tugas 9 itu hak akses. Hak akses itu ada beberapa yang langkahnya masih salah ya. Jadi harus dibuktikan ketika setelah melakukan revoke atau menghapus privilege itu, buktikan apakah benar sudah nggak bisa diakses itu ya database-nya. Pertama buat create database pertemuan 11, buat tabel sama buat mata kuliah, tabel mata kuliah dan tabel MAS. Habis itu buat user, kasih privilege, terus kalian buktikan dengan cara masuk ke user yang baru, dan harusnya ini ada insert, proses insertnya ini nggak di screenshot ya, kurang. Jadi masuk ke user yang baru, terus melakukan insert data di user baru. Ini tiba-tiba langsung muncul datanya. Terus baru ketika itu
revoke, kita cabut privilege-nya, kita buktikan apakah bisa masuk, ada informasi akses DNet, artinya nggak punya akses ya, habis itu drop user. Itu saja tugas 9. Terus tugas 10 membuat truth create update delete. Tapi yang sederhana, belum menggunakan template admin nih. Untuk yang menggunakan template admin kita bahas hari ini. Saya kasih contoh kemarin yang sederhana saja ya, tanpa CSS dan template admin. Dan dia harusnya menggunakan database dari tugas-tugas sebelumnya. Menggunakan database dari tugas-tugas sebelumnya. Karena nanti UAS itu presentasi buat laporannya itu semua tugas dijadiin satu ya. Jadi jangan gonta-ganti studi kasus, nanti berubah-berubah. Nah, untuk tugas 11 hari ini membuat template dashboard dengan admin LTE. Sebenarnya boleh terserah kalian mau pakai template apa yang sudah saya share tadi. Tapi saya kasih contoh di e-kampus itu ya. Linknya saya taruh di e-kampus sama di website saya. Kalian bisa silakan download. Contoh ini sistem pegawai, data pegawai menggunakan template admin. Kenapa menggunakan template admin? Ya paling banyak, karena paling banyak dipakai. Kalau kalian punya kemampuan untuk buat template sendiri ya nggak apa-apa, terserah ya. Kita menggunakan template itu untuk mempermudah aja dan lebih fleksibel itu apa responsif. Kita bisa cek dengan cara inspect elemen. Nah, ketika ini contoh kita tampilan dalam handphone, dia menyesuaikan gitu ya, menjadi kecil, terus menunya juga disembunyikan. Kalau nggak responsif, ini akan kita harus geser-geser ke kanan gitu ya. Tapi ini ketika muncul di layar kecil, dia menyesuaikan. Foto pegawainya jadi di bawah, detail pegawainya jadi di atas. Istilahnya responsif. Ketika kita berbesar, dia berada di samping seperti ini. Seperti itu ya. Nah ini nanti tugas hari ini adalah masing-masing implementasi. Saya bahas UAS-nya dulu ya. Jadi UAS-nya saya jelaskan sekarang. Project UAS-nya itu masing-masing buat laporan tugas yang sudah dikerjakan semuanya. Judulnya apa ya? Judulnya harus sama ya dari awal itu. Normalisasi, konteks diagram, CDM PDM, pembuatan tabel gitu ya. Sampai nanti ke sistem. Hari ini kita bahas ini, create update delete buat template seperti ini. Mungkin minggu depan login logout. Karena kita tinggal 2 pertemuan lagi, kita mungkin nambah proses login logout sama proses menu backup ya. Kita buat menu backup dari hanya dengan klik di menu sini, di menu bagian dashboard. Ini saya kasih contoh, saya ambil dari Google, saya lupa linknya di mana. Saya kalau nggak salah ngambil dari GitHub. Kira ada linknya sih yang punya. Jadi untuk pembelajaran nggak apa-apa. Ini saya ambil karena dia menggunakan membedakan isinya ya. Jadi indeksnya cuma satu. Kalau kalian lihat di sini, dia hanya berada di halaman indeks. Yang berubah ini sebenarnya hanyalah ininya, yang di tengah saja. Jadi indeksnya tetap, yang lain itu tetap. Jadi kalau lebih mudah gitu ya. Jadi kalau manual, kalian buat template dashboard halaman indeks. Ada index.php. Nanti kalau menuju pegawai, pegawai.php. Nanti edit pegawai, nanti buat file edit pegawai.php. Kalau ini enggak, kalau ini hanya indeks, nanti dipecah gitu ya, pakai if. Nanti saya jelaskan di shortcut-nya. Jadi ini di if, di tengahnya ini di if. Jadi ketika dia ngeklik data pegawai, load file data pegawai. Jika klik profil perusahaan,
load, data perusahaan, profil perusahaan. Yang yang berubah cuma yang di tengah halaman ini. Nanti kalian bisa pakai template ini atau menggunakan template yang lain. Mungkin kalian bisa tiru prosesnya, atau yang sudah mahir menggunakan framework, silakan menggunakan framework. Saya asumsinya ada yang belum pernah belajar sama sekali ya, jadi saya kasih contoh dari yang dasar dulu. Jadi ini halaman indeksnya. Jadi nanti di sistem yang kalian buat di UAS, usahakan prosesnya seperti ini ya, dashboard, halaman indeks, di situ ada informasi, mungkin kalau sistemnya tentang akademik ya jumlah mahasiswa, kalau sistemnya tentang servis motor ya jumlah stok, jumlah pegawai gitu ya. Kalau sistemnya tentang perpustakaan ya jumlah buku, buku yang dipinjam, ada seperti ini ya, ada informasi jumlah dari data yang disimpan. Kita mungkin kalau berupa menggunakan sum ya, atau count, nanti akan bisa muncul seperti ini. Saya jelaskan, saya buka file indeksnya dulu. htdoc pbd contoh. Untuk shortcut-nya sudah saya taruh di e-kampus sama website saya. Ini filenya, ini file admin. Nanti ada folder pegawai, pengguna, profil. Ini untuk membedakan tampilan dalam yang di tengah itu ya. Terus ini koneksinya dimasukkan ke dalam folder ini. Ini data file SQL-nya. Kita buka indeksnya. Jadi kalau membuat sistem itu login logout-nya terakhir ya, karena biar nggak, kalau kita buat login logout di awal, kita ngedit login dulu. Setelah ngedit logout, habis itu agak lama ya. Jadi kalau kita harus merubah melihat perubahan itu lewat login logout agak susahan. Jadi login logout di terakhir saja. Kalau kita perhatikan di halaman indeksnya, yang pertama ini session. Session itu nanti kita bahas di proses login logout ya. Cuma di sini saya isi langsung. Session level itu administrator, session ID itu satu, session nama Zainal Arifin, session username admin. Ini nanti sebenarnya pemberian variabel ini terjadi ketika di proses login. Karena ini proses loginnya saya hilangin, jadi saya input manual di sini. Turun ke bawah, ya, ini untuk menampilkan koneksi, menghubungkan ke koneksi ke MySQL. Select bintang from tabel profil, data nama profil disimpan ke dalam variabel nama. Nah, nama profil disimpan dalam variabel nama ini untuk ditampilkan di dalam, turun ke bawah. Iya, di atas ini ya. Nama Zainal Arifin ini bukan dari HTML tapi dari database. Kalau yang login itu Zainal Arifin, dia akan muncul Zainal Arifin. Tapi kalau yang login orang lain, yang muncul juga nama sesuai dengan orang yang login. Saya kasih pembuktian, mungkin saya ganti. Oh, ini masih manual ya. Dari sini sebenarnya. Kita lanjut ke bawah. Ini bawaan dari HTML. Mungkin kalian bisa pelajari pelan-pelan.
Di sini ada informasi div ini, sebenarnya di sini ada informasi sih. Ini komentar, sidebar itu artinya sidebar yang di samping ini sidebar. Ini namanya sidebar ya. SI data pegawai. Nah, di sini data nama ditampilkan, data level ditampilkan. Nah, ini dicek menggunakan if. Jadi kalau dalam sistem itu untuk membedakan admin atau bukan admin, jadi kalau admin itu mungkin data pegawai dia bisa ngedit, kalau yang login mungkin sekretaris nggak bisa ngedit data pegawai, kita bedakan di halaman menunya menggunakan if. Jadi jika if data level adalah administrator, di situ ada menu data pegawai, profil perusahaan, pengguna, dashboard, dan lain sebagainya. Oh, else-nya mana? Oh, ini else-nya. Jadi kalau else yang login sebagai sekretaris, dia yang muncul hanya data pegawai. Setting untuk profil perusahaan nggak ada. Saya ganti ya. Untuk membuktikannya saya ganti administrator, saya ganti ke sekretaris. Nah, menu yang profil perusahaan sama setting pegawai ini nggak ada ya. Semuanya data pegawai. Jadi dibedakannya dari sini. Menggunakan if, menunya dibedakan. Jadi kalau sekretaris yang muncul itu bawahnya ini, kalau yang masuk adalah administrator, yang muncul lebih lengkap, menunya lebih lengkap. Seperti itu. Terus masuk ke konten wrapper, ini konten yang pertama. Dia menggunakan if untuk ngeceknya. Nah, di sini menggunakan fungsi get ya, untuk mengambil variabel pack di atas. Jadi yang di atas ini, kalau kita klik data pegawai kan ini ada tulisan pack sama dengan data min pegawai. Jadi ngambil pack, ini menggunakan suite cache ya. Kalau ini sebenarnya logika pemrograman dasar ya. Kalian belajar for if, while do well, suite cache gitu ya. Ini menggunakan switch halaman atau pack-nya itu kalau sama dengan admin berarti menuju ke home garis miring admin. Kalau data min pengguna, ini kalau kita klik pegawai, ini kan informasinya data min pengguna, data min pegawai. Artinya kita cari di sini data min pegawai, dia menuju ke admin, folder admin, pegawai, data min pegawai. Kita buka di folder admin, pegawai, nah data min pegawai. Nah data min pegawai ini isinya nggak semua HTML ya, tapi cuma yang di menu di tengah ini saja. Kalau di sini kita lihat data pegawai, nomor, foto, menampilkan tabel seperti biasa, seperti create update sebelumnya ya. Ini yang penting untuk edit mungkin nggak ada masalah, tapi kalau delete, nah ini harus sistemnya harus kita buat seperti ini ya, biar untuk menghindari delete yang keliru, jadi dibuat alert untuk meyakinkan lagi. Apakah Anda yakin hapus data ini? Boleh ditambahkan variabelnya di sini sih. Soalnya saya pengen ngapus data Agus, mungkin bisa ditambahkan di
alert sini. Apakah Anda yakin menghapus data Agus gitu bisa juga. Untuk memastikan bahwa yang mau di-delete itu yang benar. Jadi kalau kita lihat ini indeks itu nggak berubah ya. Yang berubah hanya halaman yang di tengah. Dibedakan dengan folder-folder. Seperti ini lebih mudah. Jadi ini admin, ada folder pegawai untuk edit data pegawai, delete data pegawai, view data pegawai, pengguna, tambah data pegawai, delete, edit, dan profil. Oke, mungkin sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau nanya dong Pak. Nah Ya. ini kan buat tugas baru ya Pak. Nah ini kan katanya boleh pakai framework yang lain. Nah kalau misalkan kita pakai yang lain, nggak apa-apa kan Pak? Yang penting sama kan? Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini saya ngasih saran saja ya. Maksudnya yang belum pernah nyoba sama sekali, boleh pakai template ini. Nanti database-nya disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Kalau sudah punya atau menggunakan framework atau sistem yang lain, nggak apa-apa. Tapi prosesnya harus sama ya. Ada menu untuk menampilkan jumlah data seperti ini. Ini karena sudah standar dari kebanyakan sistem sekarang seperti ini ya. Kalau klik dashboard, terus kalian ada berapa tabel. Kalau perpustakaan mungkin ada data buku, kalian buat menu buku, terus ada data siswa, kalian buat bawahnya menu siswa, data pegawai, dan lain sebagainya. Jadi tugasnya buat sistem seperti ini. Untuk masalah sistemnya itu terserah kalian, tapi tampilannya harus ya standar gitu ya. Kalau template terserah mau pakai template apa. Seperti itu. Karena Nah saya kan itu kan di situ maaf Pak, ya, di situ kan data pegawainya ada tabelnya. Nah tabelnya itu kan yang saya lihat itu dia pakai data tables. Apa kita nggak usah? oh, Nah yang di situ. Nah ini kan dat- ya itu kan data data tables Pak. Jadi data tables ini kita iya perlu pakai atau enggak? eh, untuk harusnya sih make ya. Karena di bawaan hampir semua bawaan template sih sudah ada ya. Jadi kalau bisa sih memunculkan data tabel, maksudnya otomatis next ada apa namanya ini apa halamannya. Ada ini sebenarnya bawaan bootstrap sih ya. Kalau bisa sih ada karena mempermudah termasuk dalam searching ini ya. Dia udah otomatis eh, bawaan dari framework CSS-nya. Kita nggak perlu penting lagi. Itu ya. Kalau terpaksa emang udah kesusahan, mau mungkin terjadi error, ya nggak apa-apa, yang penting bisa menampilkan datanya. Mungkin nanti setelah perkuliahan kalian bisa pelajari lebih lanjut. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Di sini sebenarnya ada contoh pembuatan laporan ya. Di sini ada kalau kita ketik detail, pembuatan laporan ini contohnya cuma seperti ini saja. Mungkin kalau ini detail pegawai ya, yang di print ya. Kalian bisa menggunakan proses transaksi atau jumlah transaksi yang berhasil atau jumlah peminjaman dan lain sebagainya. Terserah, yang penting ada fungsi untuk cetak laporan seperti ini. Ini sebenarnya mudah sih. Tinggal membuat HTML seperti ini, terus menggunakan perintah PHP print. Nanti otomatis muncul halaman printnya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini untuk tugas ke-11. Ini masih ada hubungannya nanti dengan proyek UAS ya. Kalau sudah di sini, kalian tinggal buat login logout, ya sudah selesai. UAS tinggal presentasi, kalian jelaskan dari perancangannya dulu.
Perancangannya itu dari normalisasi, makanya harusnya sih sistemnya sama terus. Normalisasi, pembuatan konteks diagram di FD level 1, level 2, CDM, PDM, pembuatan tabel, read update delete, sampai proses sistemnya jadi. Nah ini sebenarnya udah masuk ke proses KP ya. Kalau proses KP ya seperti ini, buat laporannya. Tinggal dibuat laporan bab 1, bab 2, bab 3-nya itu perancangan, bab keempat itu hasil implementasi. Seperti itu. Jadi saya anggap nanti ketika kerja praktek jangan ada yang perancangan. Udah buat sistem paling nggak sederhana seperti ini. Atau ditambahkan sistem apa sesuai request dari tempat KP-nya mintanya apa gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada yang kesusahan, kalian coba untuk yang ini belajar-belajar bareng gitu ya, saling diskusi gitu. Karena kan perbedaannya sebenarnya hanya di tabelnya saja kan. Proses create-nya, insert-nya, update-nya, delete-nya kan prosesnya sama semua. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh kalau merasa masih kurang, datang ke tempat saya untuk menanyakan janjian mau ketemu hari apa gitu ya, sore atau pagi atau malam, tanyakan ini apa yang masih belum jelas. Nah nanti UAS-nya itu buat video, presentasi dari perancangannya sampai ke implementasi sistem. Kalau ada yang saya nggak mau buat video, saya pengen demo langsung programnya juga boleh, atau pengen lewat Zoom juga boleh. Itu ya. Kalau pengen datang juga datang, saya pengen ketemu Bapak langsung untuk demo programnya juga boleh. Nanti janjian di hari apa ketika UAS itu ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Untuk yang masih nggak bisa datang, mungkin kasih tahu bahwa semua perkuliahan kita itu saya rekam. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Jadi kalian bisa lihat rekaman kuliah ini di website yang saya kirimkan di booth WhatsApp ya. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.